Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rinali. Saya dari Universitas Nasional. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer bagi bisnis UMKM. Menurut saya pribadi, pelaku bisnis UMKM ini sangat membutuhkan aplikasi basis data untuk keperluan mengelola dari produknya tersendiri, sehingga bisa dipantau dan dikelola atas hasilnya. Aplikasi basis data yang menurut saya cocok yaitu Microsoft Access, karena dia gratis dan juga bisa untuk dipelajari secara sendiri atau otodidak. Microsoft Access adalah program aplikasi dari Microsoft yang berguna untuk mengolah dan mengelola database atau basis data. Database yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan agar menjadi informasi. Basis data ini tidak hanya dibutuhkan dari pebisnis UMKM saja, tapi untuk kalangan bisnis menengah maupun juga bisnis besar atau makro. Berikut kegunaan atau manfaat dari basis data itu sendiri. Yang pertama, untuk petunjuk arah penjualan. Database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu penunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat atau sesuai arah yang kita tuju. Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat dan efisien jika tenaga penjual telah dilengkapi dengan database pelanggan yang prospektif dan menjadi target pasar bisnis Anda. Yang kedua, ada gambaran potensi pasar. Database lengkap dan akurat akan sangat membantu para pebisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan kelompok ataupun area yang dituju. Ketiga, merekam customer blacklist. Dengan adanya database ini, perusahaan dapat melihat pelanggan mana saja yang kira-kira bermasalah dalam proses transaksi ataupun jual belinya, sehingga bisa dengan mudah kita blacklist atau kita tandai untuk keperluan perusahaannya untuk lebih baik. Yang keempat, ada menganalisis penjualan. Database yang baik akan membantu para pebisnis dalam menawarkan produk kepada pelanggan baru ataupun pelanggan yang lamanya. Selain itu, dengan menggunakan database, pelanggan juga dapat menganalisis penyebab penurunan dan peningkatan penjualan. Dan jika mengalami penurunan penjualan, maka pebisnis bisa mencari strategi baru untuk memperbaiki penurunan penjualan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang model dari basis data, model data berbasis objek. Yang pertama ada Entity Relationship Model. Model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek tersebut. ER model atau Entity Relationship Model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh si database. Aturan terpenting dalam ER model ini adalah mapping cardinalities yang menentukan jumlah entitas yang dapat dikaitkan dengan entitas lainnya, yaitu melalui relationship set. Berikut adalah simbol dasar atau simbol umum yang biasa digunakan dari ER model ini. Yang pertama ada bentuk oval, yaitu untuk objek dasar. Biasanya itu dipakai untuk atribut.
berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai kunci yang diberi garis bawah. Yang kedua ada seperti bentuk belak tupat atau layang-layang untuk relasi. Di sini gunanya untuk menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Yang ketiga ada persegi panjang atau atribut dari objek dasar. Fungsinya berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Dan terakhir ada garis lurus, yaitu untuk relasi atau yang berkaitan dengan menghubungkan, yaitu sebagai penghubung antara relasi dengan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Lalu yang kedua ada binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entitas, bukan hanya atributnya, tapi juga tindakan-tindakannya. Yang ketiga ada semantic model. Hampir sama dengan entitas relationship model, di mana relasi antara objek tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Semantic data model adalah salah satu jenis di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata atau semantik. Nomor 3, saya akan menjelaskan tentang statement atau pernyataan-pernyataan di dalam SQL beserta contohnya. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL ini atau biasa disebut Data Definition Language ini adalah perintah dasar yang paling mendasar dari bahasa SQL ini. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Yang pertama ada perintah create, yaitu sebuah perintah yang bisa digunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru, dengan cara create database spasi nama database yang ingin kita buat. Yang kedua ada perintah alter, biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut yang lainnya. Yang tiga ada rename atau mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Dengan contohnya, contoh query-nya, rename table spasi nama tabelnya to nama tabel yang baru untuk mengubah nama tabel yang lama. Keempat ada perintah drop. Di sini kamu bisa menggunakan untuk menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Yang terakhir ada show, yaitu perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Contohnya show database spasi nama database apa. Lalu ada data manipulation language atau DML. Data manipulation language ini seperti namanya, jadi memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Yang pertama ada perintah insert, yaitu digunakan untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Kedua, perintah select. Pada perintah ini, kamu dapat menggunakan dan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis, melainkan lebih dari satu tabel, dan yang penting memakai relasi atau hubungannya. Yang ketiga ada perintah update. Ini digunakan untuk melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Jadi nggak usah perlu membuat ulang, yaitu tinggal melakukan perintah update. Jadi tidak langsung kita diubah. Yang terakhir ada perintah delete.
perintah ini untuk menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Yang keempat, di sini ada penggunaan perintah agregat function dalam SQL. Yang pertama ada count, yaitu perintah digunakan untuk menghitung jumlah data dalam sebuah tabel. Perintahnya atau query-nya adalah select count buka kurung dalam kurung tanda bintang spasi from spasi nama tabelnya. Yang kedua ada sum atau perintah untuk mengembalikan total nilai dari kolom yang ditetapkan, digunakan untuk melakukan penjumlahan nilai record pada suatu field. Fungsi ini hanya dapat digunakan pada data yang bertipe integer atau numerik, angka. Dengan query-nya select sum spasi from spasi nama tabelnya apa. Yang ketiga ada average atau rata-rata. Jadi untuk mencari nilai rata-rata dari record dalam satu field, query-nya sebagai berikut: select average from spasi nama tabelnya. Keempat ada min atau digunakan untuk menampilkan record dari yang terkecil yang di dalam satu field itu. Query-nya sebagai berikut: select min spasi from spasi nama tabelnya. Dan terakhir ada max, digunakan untuk menampilkan nilai record dari yang terbesar yang ada dalam satu field. Contoh query-nya adalah sebagai berikut: select max from spasi nama tabelnya apa. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.